Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati ruhi habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa zurriyatihi wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin alaihim salawatullahi wa salamuh wa bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yatawaffana ala millatihim wa yarzuqana mahabbatahum wa yahshuruna fi zumratihim fi khairin wa lutfin wa afiyah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa zurriyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi masyaallah, la quwata illa billahi masyaallah. Kullu ni'matin minallahi masyaallah. Al khairu kulluhu biyadillah masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah di pagi yang mulia ini dapat kita bersama-sama memulakan sesi yang pertama dari pengajian akbar secara online yang sedang diikuti oleh teman-teman kita dari luar sana, selain daripada yang juga mengikuti di dalam pondok pesantren Yasin ini. Dan khususnya diucapkan selamat mengikuti bagi teman-teman yang ada di Ma'had Tarbiyah Islamiyah Derang Pokok Sena Kedah, dan juga di Taman Ilmu Sirajul Munir di Sepang, dan juga teman-teman yang ada di Madrasah Nurul Hidayah di Kundasang, Sabah, dan juga tidak ketinggalan semua yang mengikuti program yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya insyaallah. Insyaallah selama 2 hari ini kita akan bersama dengan kitab yang bertajuk Bekal Akhirat.
jilid yang pertama dan juga jilid yang kedua. Adapun jilid yang pertama mungkin ada sebagian yang sudah mengikuti. Adapun jilid yang kedua ini baru saja terbit. Kalau ibarat pisang goreng masih panas-panas, baru saja selesai dicetak. Jadi masih proses untuk penyebarannya. Kenapa kita perlu kepada kitab yang seumpama bekal akhirat ini yang mengandungi amalan-amalan, zikir-zikir, salawat, hizib, dan surah-surah pilihan? Karena ialah untuk mengimbangi keperluan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kita orang yang Islam, kita ada iman dalam hati kita. Oleh karena itu, perlu iman itu untuk disemangatkan, perlu untuk disegarkan, yaitu dengan amalan-amalan rohaniah. Kan manusia ini terdiri dari dua unsur. Satu unsur zahir, satu lagi unsur batin. Satu unsur badan, jisim, satu lagi unsur roh, rohaniah, spiritual. Jadi kedua-duanya ini mesti diambil perhatian supaya kita hidup sehat dan juga seimbang. Secara zahirnya kita laksanakan syariat kita. Secara batinnya, secara rohaniahnya kita kukuhkan rohaniah kita dengan amalan-amalan. Karena tidak mungkin kita sebagai seorang muslim hidup hanya memandang kepada badan ataupun zahir saja, tanpa mengambil perhatian kepada keperluan batin kita, keperluan roh kita. Ya. Bahkan yang memberi nilai kepada kita ialah roh kita, bukan badan. Kita sekarang hidup artinya bersama roh dan badan. Bila berpisah roh dan badan, badan masih ada artinya, sudah tidak ada lagi. Itu dipanggil mayat, dipanggil bangkai. Itu cepat-cepat ditanam di bawah tanah. Tapi roh kita akan terus terbang, akan terus berada mungkin di alam surga, di alam yang penuh dengan kesenangan, sampai nanti kepada hari kiamat. Jadi roh kita tuh sangat berat, sangat perlu diberikan sarapannya, diberikan makanannya. Kalau pagi-pagi kita perlu sarapan untuk badan, tapi pagi-pagi juga perlu sarapan untuk roh. Dengan Al-Qur'annya, dengan sembahyangnya, dengan zikir, dengan hizib, dan sebagainya. Supaya seimbang kehidupan kita antara zahir dan batin. Bahkan segala kemenangan, segala kehebatan itu sangat tertakluk kepada kekuatan batin. Kalau kita perhatikan jumlah peperangan yang Nabi kita laksanakan, itu hampir semua peperangan jumlah kaum muslimin adalah kurang dari jumlah musuh. Pernah sekali saja jumlah kaum muslimin lebih banyak daripada musuh, yaitu ketika peperangan Hunain. Dan itu kalah awalnya. Karena mereka beriktimadkan kepada badan. Dikala beriktimadkan kepada roh dan kekuatan ataupun pertolongan yang turun dari langit, ketika itu mereka mendapatkan kejayaan, kesuksesan. Yaitu dengan amalan rohaniah, dengan doa, dengan zikir, dengan munajat. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam bermunajat sebelum berlakunya peperangan Uhud, peperangan Badar. Munajat itulah yang menentukan kemenangan kepada baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat persiapan zahir cuma 313 dengan 5 ekor onta dengan beberapa alat senjata yang tidak lengkap, sementara musuh memiliki segala kelengkapan yang ada pada waktu itu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan sebab alatan, bukan dengan sebab bilangan yang banyak, tidak, tapi dengan pertolongan dan bantuan yang datang daripada Allah. Bagaimana untuk mengundang bantuan tersebut? Ialah dengan doa, dengan ibtihalat, dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya dalam kehidupan. Kita tidak akan mampu hidup ini berhadapan dengan segala permasalahan kecuali kita ada bantuan rohaniah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat penting untuk kita mengukuhkan roh kita dengan amalan-amalan, dengan bacaan Al-Quran, dengan salawat, dengan zikir, dengan hizib dan sebagainya. Karena ini akan mengundang bantuan yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun dalam Al-Quran tidak menyuruh kita membuat persiapan sehebat persiapan musuh. Tidak. Wa a'iddu lahum mastata'tum. Hadapilah musuh kamu dengan kemampuan kamu yang ada. Allah tidak berfirman wa a'iddu lahum misla 'uddatihim. Berhadapanlah kamu dengan musuhmu dengan kekuatan yang sama hebatnya pada zahir dengan kekuatan musuh. Tidak begitu. Tapi hadapilah mereka dengan kemampuan yang ada pada kamu yang terbatas. Karena wa man nasru illa min 'indillah. Pertolongan itu yang turun, yang datang daripada Allah. Kalau kita baca sejarah Islam, sejarah yang terakhir saja cukuplah. Sekarang dunia Islam ditantang dengan segala macam tantangan yang berat-berat, dengan segala peralatan yang modern dan sebagainya yang dimiliki oleh musuh Islam. Tapi agama Islam tetap kekal di muka bumi. Kalau kita lihat dulu tahun 70-an, 80-an, mungkin yang pakai jilbab hanya beberapa kerat manusia saja, beberapa orang saja di kalangan kaum muslimin. Kadang-kadang ustazah di kampung pun pakai tudung yang yang begini, ini rambut brojoi-brojoi di depan apa semua. Itu ustazah di kampung. Tahun 70-an. Musuh Islam coba nak menelanjangkan kita supaya kita bertelanjang, hilang pakaian kita. Tapi buktinya tahun 2020 lebih banyak yang pakai jilbab, lebih banyak yang pakai cadar. Tukang jual sayur aja pakai jilbab. Kalau dulu ustazah pun belum. Nah, dari mana dapat itu? Memang pendakwah gigih dalam dakwah mereka, tapi mau dibanding dengan fasilitas yang dimiliki oleh musuh, mereka adalah memiliki segala-galanya. Tapi kita hanya mendapat bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Sayyidina Umar, hendaklah kamu lebih takut kepada dosamu daripada musuhmu. Musuh yang kita takuti, tapi dosa kita harus lebih takut. Artinya banyakkan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Karena kita lebih takut kepada dosa kita daripada kita takut kepada musuh. Musibah, bala, wabah yang mengena kepada kita, ini adalah semuanya asbabnya daripada maksiat dan dosa yang dikerjakan oleh manusia. Dan caranya untuk mengangkat bala dan wabah ini adalah dengan kembali kepada Allah. Anibu ilallah, berinabah kepada Allah, kembali kepada Allah, mengaku berdosa, minta ampun dan seterusnya. Insya Allah
kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekadar alat, kita tidak memiliki alat yang dapat melawan wabah ataupun wabak yang ada. Tidak mampu. Pakai ini masih kurang, ini masih kurang, ini masih kurang. Yang mampu membantu kita hanyalah kekuatan yang turun daripada langit. Yaitu dengan berkat, rahmat, dan juga segala pertolongan yang datang daripada sisi Allah. Itu bagaimana cara mengundangnya, yaitu dengan banyakkan berdoa, berzikir, beramal, beribadah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila Nabi kita dalam perang Badar, nggak punya senjata banyak, cuma ngambil pasir satu genggam. Apa yang Nabi kita baca? Bismillah. Syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Nabi kita lemparkan ke arah musuh. Maka Allah berfirman, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum." Selesai. Bukan engkau yang membunuh, wahai Muhammad, tapi Allah yang membantu kamu. Wa man nasru illa min indillah. Jadi kekuatan yang seperti ini jangan runtuh dalam jiwa kita. Sebagai seorang muslim mesti kita percaya benar kekuatan Allah itu di atas daripada segala kekuatan. Perlindungan Allah di atas daripada segala perlindungan. Sewaktu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam gua Sur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ketakutannya luar biasa. Bukan Abu Bakar takut ke atas dirinya, tapi dia takut ke atas diri Rasulullah. Masalahnya Nabi kita Nabi yang terakhir. Kalau mati Nabi yang terakhir nih, ada lagi Nabi selepas dia? Nggak ada. Dakwah belum selesai. Itu yang disedihkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka Nabi kita berkata kepada Abu Bakar, "Ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma." Apa sangkamu wahai Abu Bakar, walaupun kita berdua, tapi Allah yang ketiga. Nabi kita rasa mantap jiwanya dengan pertolongan dan bantuan yang datang daripada Allah. Dengan sakinah, ketentraman jiwa yang diberikan oleh Allah. Jadi ini yang perlu kita istinzal, kita tuntut supaya dia turun kepada kita dalam menghadapi permasalahan yang ada pada hari ini. Hanya dengan meminta, ya Allah, tolonglah kami ya Allah, pelihara kami ya Allah, bantuanmu ya Allah, jagakan kesehatan kami semua ya Allah. Itu saja. Kalau secara zahir pun kita ya cuci tangan dan segala-gala, tapi untuk kekuatan yang luar biasa, yang pakai kun saja maka yakun, itu adalah yang datang daripada Allah. Bukanlah maknanya kita tidak perlu mengambil kekuatan yang zahir, perlu. Syariat itu perlu, karena itu disuruh wa'iddu. Tapi sekadar yang kita mampu, bukan mesti ikut kriteria yang dikehendaki oleh musuh. Karena mereka itu ada tujuan-tujuan tertentu, ada maksud-maksud tertentu. Baik. Jadi sangat perlu kita kepada bantuan daripada Allah, kekuatan daripada Allah. Karena itu banyakkan amal ibadat, banyakkan amaliyah, banyakkan baca yasin, baca hizib, itu ini dan sebagainya. Insya Allah Allah akan memelihara kita dengan amalan-amalan yang nanti kita akan sebutkan dalam kitab ini dan akan ijazahkan kepada semua yang mengikuti pengajian ini di mana saja mereka berada. Baik. Kita mulakan dengan bekal akhirat yang pertama. Kulitnya yang warna agak sedikit hijau kebiru-biruan. Ini jilid yang pertama. Sebelumnya bekal akhirat ini telah dicetak mungkin 20 kali lebih. Bermacam-macam kulit yang ada. Ini cetakan yang terakhir, yang terlengkap maksudnya. Kalau ada membawa yang dulu pun sama juga, cuma
ada beberapa tambahan yang tidak ada pada cetakan yang terdahulu. Artinya kita lebih sempurnakan lagi, ini edisi yang disempurnakan. Baik. Dalam bekal akhirat ini yang pertama, dalam mukaddimah, tuan-tuan dan puan boleh baca apa sebab bekal akhirat ini ditulis ataupun dikarang. Apa asbab dia itu boleh membaca sendiri saja. Baik, kita mulakan perkenalan dengan halaman 7. Kaifiat memulakan majelis ataupun acara. Ini kamu-kamu sih semua akan pulang ke kampung. Nanti orang bilang bacakan pang doa selamat. Nah, kayak apa nak memulai? Anak starnya tuh kayak apa? Baca ini Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimina wal mu'minina wal mu'minat wa biniyatil qabul, dengan niat supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, wa husulil ma'mul, terhasil apa yang dicita-citakan. Jangan didobit di kitab, di kertas lain, karena berjanggutnya. Cari kertas buku lain mencatatnya. Karena kada nyaman membaca banyak janggutnya ya kalau ditulis di kertas lain. Ya. Nah, pennya habang pola nulis. Wa biniyati syifa min kullil amrad. Niat supaya kita disembuhkan oleh Allah daripada segala macam penyakit. Wa biniyati qadha'i hawaijid dunya wal akhirah. Niat supaya ditunaikan oleh Allah hajat-hajat di dunia dan hajat-hajat di akhirat. Wa biniyatil fauzi, dan dengan niat beruntung, bihusnil khatimah, dengan husnul khatimah indal maut. Dengan niat-niat itu semua dibaca surah Al-Fatihah atau caranya. Langsung omong Al-Fatihah aja bisa, Al-Fatihah bisa. Tapi kalau dibaca seperti ini kan lebih terang maksud dan tujuan daripada majelis tersebut. Kemudian surah Yasin. Surah Yasin ini maklum kepada kita semua, ya. Alhamdulillah kita orang Islam di mana-mana hafal surah Yasin. Berapa ayat semua? 83 ayat. Takdir Al-Quran sebiji tidak hafal, paling kurang hafal apa? Yasin. Yasin qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Karena itu banyak surah Yasin dicetak secara berasingan. Surah Yasin aja dicetak. Kenapa? Maksudnya kalau di rumah tuh tidak ada Al-Quran, paling kurang apa? Ada Yasin. Kalau tidak hafal Al-Quran, paling kurang hafal surah Yasin. Segala-gala kita perlu kepada surah Yasin. Pondok aja nama apa? Yasin. Nah, nyaman kalau mengatakan pondok apa? Pondok Yasin. Mun sawat kada ingat Jawa nyambat. Luar biasa. Ini jangan nama pondok yang sulit-sulit. Nama pondok Akhafud Dararain. Sulit disebut. Misalnya, ya, nama yang mudah, nama Yasin. Baik. Dan seterusnya muka surat halaman 22. Nah, kalau Yasinnya itu pelajari sendiri tafsirnya. Adapun sini doanya, doa surah Yasin. Ini doa yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Wali Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya. Apa doa beliau? Allahumma inna nastahfizuka. Sudah kata halaman 22. Ya. Mengaji ini cepat tuntung kitab. Hanya mulai 22 sudah halamannya. Ya Allah, inna nastahfizuka. Kami meminta peliharakan dengan Engkau. Tolong jagakan ya Allah. Tolong peliharakan ya Allah. Wa nastaudi'uka.
kami menitipkan ya Allah dinana, agama kami. Tolong jaga agama kami ya Allah. Kami titip agama kami supaya Engkau pelihara. Karena nauzubillah orang boleh hilang agamanya. Nauzubillah jadi murtad dengan sebab-sebab tertentu. Tolong peliharakan ya Allah agama kami. Wa anfusana, dan diri-diri kami. Kadang kami sendiri mengerjakan sesuatu yang memudaratkan diri. Jadi ya Allah tolong jagakan diri kami. Kadang tuan diri sudah nyata ada kencing manis, makan durian habis 3 biji. 3 biji itu biji yang besar. Kalau yang dalam tuh ulas dipanggil ya. Biji dalam. Kita biji itu biji dalamnya itu. Mudarat lah. Siapa yang memudaratkan dirinya? Ya dia sendiri. Ya Allah, Engkau lebih kasih sayang kepada kami, kepada diri kami. Maka tolong jagakan diri kami. Wa ahlana, keluarga kita. Tolong jagakan ya Allah. Abah ada di Banjar, anak ada di Surabaya, anak ada di Jogja. Maka bibi ini pulang anak. Kayak apa? Perasaan seorang ayah. Maka ya Allah tolong Engkau peliharakan anak aku. Ya kan? Ayah di Kuala Lumpur, anaknya di London. Ya Allah tolong pelihara anakku. Nauzubillah, dia mengerjakan sesuatu yang dapat mencoreng muka kita. Jadi ya Allah tolong peliharakan diri kami, agama kami, keluarga kami, wa auladana, anak-anak kami, wa amwalana, harta. Orangnya ada di Banjarbaru, kebun duriannya ada di mana? Di Awang Bangkal, ataupun di Karangintan misalnya, nggak jauh. Jadi kalau durian gugur, tepar orang mah ambil pada seorang. Wa kulla syai'in a'taitana, setiap sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafika. Ya Allah, jadikanlah kami dan mereka itu semua, siapa tadi? Anak-anak kami, keluarga kami, harta kami, jadikan fika nafika, pada pemeliharaan Engkau. Wa amanika, keamanan Engkau. Wa iyadzika, lindungan Engkau. Min kulli syaitanin marid, daripada gangguan syaitan yang nakal. Marid pakai dal, bukan marid pakai dot, bukan. Marid yang nakal. Dia marid pun dia marid pun nakal juga. Jadi maridun ataupun maridun. Ya. Min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid. Jabbar ni penguasa yang keras kepala. Wa zi'ainin, orang yang mempunyai ain, yang boleh mengain kepada orang lain. Dengan sebab pandangan matanya, maka musuhnya menjadi lumpuh. Apakah lagi pandangan mata orang yang dengki. Orang kalau dengki kepada seseorang, yang dengki itu memandang kepada orang yang dia dengki itu dengan pandangan kedengkiannya, matanya itu mengeluarkan gelombang, boleh memudaratkan orang yang dia pandang. Itu berdasarkan kepada Al-Quran. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki ketika dia memandang dengan kedengkiannya. Tenung mata dia kepada kita, boleh lumpuh. Karena kita tidak berpagar. Perlu kita baca Yasin, perlu baca Hizib dan sebagainya, supaya kita tenang daripada bahaya orang yang mengirim, bahayanya melalui gelombang pandangannya. Dipandangnya belum ditempelengnya, baru pandang aja sudah kena. Supaya kita terpelihara. Wazi baghin, kejahatan orang yang punya kejahatan. Wa min syarri kulli dzi syarr, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah. Ya Allah, perelokkanlah kami,
perindahkanlah kami dengan afiat dan selamat. Wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah, berikan kepada kami hakikat takwa dan hakikat istiqamah. Bukan cakap istiqamah saja, tapi hakikat istiqamah. Wa a'idna min mujibatin nadamah, jauhkan kami, lindungi kami daripada sesuatu yang menyebabkan penyesalan kami pada hari kiamat nanti. Innaka sami'ud doa. Begitu seterusnya doa Yasin. Itu masih ada beberapa halaman, kita tidak terjemahkan semua. Ya, bisa difaham masing-masing aja. Lihat kan maknanya. Itu tadi doa surah Yasin. Setelah itu surah apa pula? Halaman 28. Surah Idza Waqa'atil Waqi'ah. Kalau Yasin untuk pemeliharaan dan tunai hajat. Kalau Idza Waqa'atil Waqi'ah untuk murah rezeki. Biasanya dibaca di sore hari, selepas asar, ataupun kapan-kapan pun nggak apa-apa, pagi kah, sore kah, malam. Tapi masa yang paling sesuai dibaca di waktu petang, setelah sembahyang asar dan sebelum maghrib. Itu waktu yang paling tepat membaca surah Idza Waqa'atil Waqi'ah. Waktu apapun bisa, tapi itu waktu yang terbaik. Surah Idza Waqa'atil Waqi'ah mengimbangi sembahyang duha di waktu pagi. Kalau pagi-pagi begini, apa kita memancing rezeki dengan sembahyang duha. Kalau sore-sore dengan baca ayat surah Idza Waqa'atil Waqi'ah. Sampai-sampai sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud, waktu beliau sakit, ditanya oleh teman-teman beliau, pian ada bertinggal apa untuk anak-anak? Kan anak-anak pian ini banyak yang perempuan, sulit berusaha. Jadi apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu? Anak-anakmu kan perempuan pula. Karena nggak ada kelihatan apa-apa, nggak ada rumah, nggak ada toko, nggak ada kebun, nggak ada apa-apa. Apa jawab Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Saya telah meninggalkan untuk mereka suatu amalan. Dengan amalan itu insya Allah rezeki mereka akan jadi murah. Apa orang tanya? Yaitu membaca surah Idza Waqa'atil Waqi'ah. Cukup. Jadi anak-anak nggak usah ditinggalin uang, nggak usah ditinggal rumah, toko, tanah, nggak perlu. Yang perlu semua mesti hafal surah Idza Waqa'atil Waqi'ah dan baca saban hari. Jangan dimek hanya membaca, nang untuk membaca itu susurangan, nang lain tidak membaca. Kita semua juga mesti membaca. Jadi surah Idza Waqa'atil Waqi'ah adalah untuk amalan murah rezeki. Coba lihat doanya pada halaman 36. Allahumma sun wujuhana bil yasar wa la tuhinna bil iqtar. فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا. اللهم ya Allah, sun wujuhana bil yasar. Ya Allah, tolong jagakan air muka kami dengan sebab kami orang yang berada. Kita kalau ada duit, ada uang, air muka kita terjaga. Karena kita tidak meminta-minta kepada orang atau tidak berhutang kepada orang. Coba kalau kita nggak ada uang, ya sedangkan kita ini perlu untuk sesuatu, sama ada mau minta ataupun mau berhutang. Tapi orang yang ada duit tidak perlu berhutang
dan tidak perlu meminta. Jadi ya Allah ya Tuhan kami, tolong jaga air muka kami dengan sebab kami orang yang berada. Maka kami tidak akan tunduk di depan orang untuk meminta ataupun meminjam ataupun berhutang. Nah, ini amalan surah Idza Waqa'atil Waqi'ah. Ya Allah tolong jaga air muka kami. Nah, coba orang yang ada berduit terpaksa bahihiring kepala sedikit dihiga orang sugih supaya diberi orang. Orang yang ada nggak perlu dia ya berlaku demikian karena dia sudah memiliki sesuatu. Orang yang menghendaki sesuatu dia mengemis kepada orang. Mengemis itu bagaimana? Dengan cara yang menghinakan diri di hadapan orang yang dia meminta sesuatu itu. Jadi ya Allah, tolong jagalah air muka kami. Dengan sebab kami orang yang mampu. Bil yasar, kami orang yang mampu. Tolong jaga air muka kami. Nah, karena kami orang yang berada. Wala tuhinna bil iqtar. Jangan engkau hinakan kami sebab kami tidak ada duit. Nanti orang pandang hina kepada kita. Ya, karena kita nggak ada uang. Orang lain ada uang dia bisa beli. Kita nggak ada uang. Dipandang sinis oleh orang lain. Kenapa? Karena sebabnya iqtar. Iqtar itu kefakiran. Papa ke dana. Jadi jangan kami dihinakan, dipandang hina oleh orang lain karena kami nggak punya uang. Nah, kalau kami nggak punya uang, bagaimana tindakan kami? Fanastarziqa min talibi rizqika. Maka kami terpaksa merendahkan diri untuk meminta duit daripada orang yang sebenarnya dia minta rezeki pada engkau juga, ya Allah. Dia tuh minta rezeki kepada engkau, yang kami ini minta kepada dia. Jadi kami menghina diri kami di hadapannya. Padahal kadang-kadang orang tuh orang yang jahat. Tapi oleh karena kita perlu kepada proyek itu, terpaksa seperti buat tunduk diri, rendah diri. Kita tahu yang dia itu jahat, tapi kita karena perlu kepada duitnya, perlu kepada proyek dan tanda tangannya, ya terpaksa mengemis kepada dia. Sedangkan kita tahu dia adalah orang yang tidak baik. Namun terpaksa berbuat demikian. Kenapa? Kenapa kita tidak ada uang? Kalau kita ada uang, kita tidak perlu demikian. Nah, kita punya sendiri. Tidak perlu kita mengemis kepada orang yang jahat. Nah, jadi kadang-kadang dengan serban ini tunduk kepada orang yang jahat. Kenapa? Karena hendak duitnya. Kada tunduk, kada berinya duit. Nah, paksa. Kada berguna lagi surban itu mana ya kalau? Karena surban digunakan untuk menghinakan diri di hadapan orang yang dia ada kuasa, yang boleh sign dan sebagainya, nak dapat proyek daripada dia. Nah, jadi akhirnya agama kita menjadi terhina. Apa sebab? Karena nggak ada duit. Fanastarziqa min talibi rizqi wa nasta'tifa syirara khalqika. Kami terpaksa berlemah lembut di hadapan makhlukmu yang jahat-jahat. Karena dia pegang proyek. Terpaksa kami tunduk di hadapannya karena nak dapatkan duit daripada dia. Dan seterusnya. Itulah makna kepada surah Idza Waqa'atil Waqi'ah. Ya. Kemudian di muka surat 37 halaman 37 itu doa yang masya Allah luar biasa. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, kayakanlah kami dengan harta yang halal. Kalau kaya tapi harta itu haram, tidak ada berkah. Harta korupsi tidak ada berkah. Jadi aghnina bihalalika
an haramika, bukan yang haram. Wa bi ta'atika an maksiatika. Jadikan kami ahli taat, bukan orang yang mengerjakan maksiat. Wa bi fadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, bukan karunia orang lain. Itu bagus doa dibaca pada hari Jumat. Pula tuh sebagai tambahan, hari-hari baca, hari Jumat baca 70 kali setelah sembahyang Jumat, sebelum pulang ke rumah. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Sebelumnya dibaca dulu Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud. Baru aghnina bihalalika. Insyaallah rezeki akan datang tercurah-curah untuk dia. Bahasa kita Banjar, rezeki datang mengapungi. Kada inya lah mengapungi rezeki apa? Ini rezeki yang mengapunginya. Nya di rumah aja rezeki datang berserah diri. Kalau bahasa orang sekarang, amalan pasugihan. Amalan pasugihan itu hanya dengan taat kepada Allah, meminta kepada Allah. Jangan sampai amalan pesugihan ini meminta kepada Datuk Arjuna, jin apa kan ada usah. Itu bangga ramput kan. Minta kepada ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Itu yang diminta. Bukan kepada raja laut atau raja gunung apa, tidak perlu. Amalan pesugihan dengan cara meminta kepada Allah Ta'ala. Baik. Ini kita sedikit-sedikit aja menghuraikan, mun banyak ada tuntung sehari hari ini. Yang ketiga, surah apa? Halaman 38. Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk ataupun suratul mulk. Ini untuk apa? Suratul Mulk untuk kita aman dari siksa kubur. Aman dari siksa kubur. Dan mendapat nikmat dalam kubur. Kita orang yang beriman, wajib beriman dengan adanya siksa kubur ataupun nikmat dalam kubur. Walaupun orang itu tidak berkubur. Misalnya orang itu mati dibakar. Matinya dilempar dalam laut, dimakan oleh ikan-ikan. Tapi kita meyakini seseorang itu kalau tidak mendapat nikmat akan disiksa dalam kuburnya. Kita hendak kayak apa? Hendak dapat nikmat dalam kubur. Seperti pengantin malam pertama. Kayak apa pengantin malam pertama? Tahulah. Pun pada tahu berdusta. Belum kawin kalau nang tahunnya. Kainah sampai waktunya. Wah ini belum lagi. Jangan. Mun aku tahu bahkan 3 kali tahu itu. ada ini masih parai kan. Karena itu orang dalam kubur marah kepada malaikat yang mengejutkannya untuk dihalau ke padang mahsyar. Kayak apa dalam surah Yasin? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu akhir kisah kubur. Karena kenyamanan dalam kubur, terlalu enak dalam kubur, sehingga marah kepada malaikat yang mengejutkannya untuk dibawa ke surga. Jangan mereka bangun, kiamat.
sarik dengan marah dengan malaikat. Qalu ya wailana, celaka, memba'asana mim marqadina, siapa yang mengejutkan kami dari tidur kami ini. Lagi nyamanannya tidur malam pertama. Pukul 3 pagi ada kawan bakatok-katok lawang. Assalamualaikum. Ada faham ngarannya ya kan. Bakatok pukul 3 pagi, esok aja imbah subuh. Marah pengantin malam pertama. Begitulah orang dalam kubur, karena enaknya dalam nikmat kubur, marah kepada malaikat yang mengejutkan mereka. Ujian malaikat ini kiamat nih, surga. Untuk akhir, ayo kira-kira tahu lagi? Masya Allah. Qalu ya wailana memba'atsana mim marqadina, daripada tidur kami ini. Jar malaikat, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Datang sudah janji Allah Ta'ala. Benar para rasul, kiamat sudah. Tidak, orang dalam kubur itu dinak bangun kanyanyamanan, terlalu enak dalam kuburnya. Itu orang yang mendapat nikmat kubur. Sementara sebaliknya, orang yang kena siksa kubur, na'udzubillah min zalik. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Oh, jangan main-main dengan siksa kubur. Sayyidina Utsman bin Affan, bila beliau lalu di perkuburan, beliau menangis. Apa kata Rasul? Bila orang selamat di sini, imbahnya akan lebih selamat. Bila orang selamat dalam kuburnya, setelah kubur akan lebih selamat lagi. Insya Allah. Tapi kalau dalam kubur kena siksa, jaga. Setelah kubur pun akan disiksa lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi. Nah, jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman, percaya dengan adanya nikmat dalam kubur ataupun siksa dalam kubur. Walaupun orang itu tidak punya kubur. Tadi seperti mati yang terbakar, atau sengaja dibakar orangnya, atau mati ditenggelamkan di dalam laut, gak ada kuburnya. Nah, tapi tetap ada kisah nikmat ataupun siksa kubur. Nah, surah Tabarak. Surah Tabarak pengacara kita dalam kubur, peguam kita dalam kubur. Bahasa Melayu peguam, kita namanya pengacara. Kalau ada malaikat coba mau menggerakkan kita, mengganggu kita, surah Tabarak akan tampil. Ada apa? Ini kenapa orang ini? Enggak, ini anak guaman saya. Ini apa? Klien saya. Saya jaga. Kamu jangan macam-macam dengan anak saya. Jadi berdebat dulu dengan surah Tabarak. Dia akan debat, orang tuh malaikat akan debat. Dia tak kasih menyentuh apa tadi orang yang dia klien dia. Begitu. Anak guaman dia jaga surah Tabarak. Itu Quran memberi syafaat kepada orang yang membacanya, khasnya surah Tabarakalladzi dalam kubur. Nah, ini kehebatan. Jadi saban hari Nabi kita membaca 5 surah. Sini 3 aja. Yasin, Idza waqa'atil waqi'ah, dengan Tabarak. Ada 2 lagi, apa? Alif Lam Mim Tanzil, dengan surah Ad-Dukhan. Kalau bisa 5 itu lagi bagus. Paling kurang 3. Nah, jadi kalau ini kan sengaja dibikin buku ini kecil supaya bisa dibawa ke sana kemari, enak dibawa, pas saja di kantong, insya Allah. Nah, tapi kalau kedua-duanya di kantong ada muat banget, seperti muat. Karena itu ada orang mencadangkan suruh jilid sekalian, ada usah, asing-asing.
Satu ini, dua. Baik. Dan mudah dibawa dalam tas. Kita musafir. Atas pesawat, atas kapal, baca surah Yasin, baca idza waqatil waqi'ah, baca hizib ataupun salawat yang ada kan. Memang kalau ganal kayak Al-Qur'an itu ngalih membawa. Sulit membawa. Baik. Doa surah Tabarak yaitu halaman 43. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil qabri wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, afiatkanlah kami daripada bala di dunia dan azab dalam kubur ataupun azab di negeri akhirat. Allahumma innaka samaita hadhihi surah ala lisani nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mani'atal munjiyah tamna'u li sahibiha fitnatal qabri wa tunjihi min 'adzabihi wa tukhasimu anhu hatta tudkhilahu al-jannah. Allahumma a'idhna min fitnatil qabri wa 'adzabihi wa ajirna min 'adzabin nar wa adkhilna al-jannah bi syafaati hadhihi suratil mu'azzamah. Masukkan kami ke dalam surga dengan syafaat surah yang besar ini, surah yang agung ini. Surah apa tadi? Surah Tabarakalladzi biyadihi. Kemudian salawat. Nah, kitab ini mengandungi berbagai-bagai salawat. Salawat yang pertama halaman 45 dipanggil salawat tibbiyah. Daripada tibbun. Tibbun apa? Obat. Tabib, orang yang memberi obat, yaitu dokter. Nah, dibaca salawat ini untuk memohon sembuh dari penyakit. Ya. Dia sendiri yang mengobat diri. Kan orang sakit, ya obat yang paling besar apa tuh? Surah Al-Fatihah. Itu obat paling besar. Surah Al-Fatihah. Kalau minta air apapun, jangan ketinggalan baca surah Al-Fatihah. Salawat sekali. Salawat apa ya? Salawat tibbiyah nih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Tiupkan di tangan, sapukan. Orang minta air, itu aja cukup. Salawat Fatihah sekali, salawat sekali. Tapi hafal salawatnya. Orang nantang minta banyu, karena sore tinggal dalam malam ambil hulu. Sambil bang baca ini, sambil IT botolnya, hafal, mesti hafal. Ya. Jadi, mari kita baca bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu namanya salawat tibbiyah. Salawat untuk memohon sembuh dari penyakit. Berobat, tapi bersalawat, bersalawat. Ya. Artinya berobat tuh memang secara zahirnya jangan ditinggalkan. Tetap kita berobat, tapi salawat tetap dibaca. Kemudian yang keduanya salawat kamilah ataupun salawat nariyah ataupun taziyah untuk ditunaikan hajat. Mari kita baca bersama. Ini sudah menjadi amalan kita. Allahumma salli salatan kamilatan wa salli salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfaridu bihi al-qurab wa tulla bihi al
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Itu namanya salawat kamilah. Kalau mau dihurai terlalu panjang. Baik, berikutnya salawat munjiyah ataupun munajjiyah. Dia ada salatan tunjina ataupun salatan tunajjina. Dua-dua benar. Nang kada benar, nang kada bersalawat. Tunajjina ataupun tunjina bisa saja. Ya. Untuk keselamatan dan ditunaikan hajat. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, karuniakanlah salawat dan salammu untuk Nabi Muhammad, yaitu sebagai salawat yang dengan berkat salawat itu, ini namanya kita bertawassul, tunjina biha, engkau selamatkan kami dengan berkat salawat tadi, min jami'il ahwali wal afat, daripada sekalian ahwal. Ahwal itu huru hara, ya, kakalutan, wal afat dan penyakit. Wa taqdi lana biha jami'al hajat, dengan berkat salawat tadi engkau tunaikan semua hajat-hajat kami. Wa tutahhiruna biha, engkau sucikan akan kami dengan berkat salawat itu, min jami'as sayyi'at, daripada segala kejahatan. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, engkau angkat derajat kami di sisimu ya Allah. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Berikutnya salawat Fatih. Fatih untuk penarang hati. Karena ada perkataan Al-Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq. Nabi kita tuh pembuka kepada yang tertutup. Wal khatim lima sabaq, pengakhir kepada yang dahulu. Artinya Nabi yang terakhir. Nasiril haqqi bil haqq, menolong yang benar menggunakan kebenaran. Ini betul-betul menolong yang benar menggunakan kebenaran. Ada orang mau menolong yang benar tapi menggunakan kebatilan. Itu maksudnya matlamat, menghalalkan cara, tujuan menghalalkan cara, falsafah fikamilia, apa namanya? Artinya tujuan menghalalkan cara. Wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Kemudian salawat al-azimiyah halaman 48. Untuk apa? Sangat mujarrab, untuk dapat bermimpi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mengamalkannya sudah melaporkan mereka dapat bermimpi dengan Rasulullah SAW. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Lagi banyak, lagi bagus. 1000 kali, 10.000 kali. Lagi banyak, lagi baik. Ini salawat al-azimiyah. Jadi sangat mujarrab. Hari itu pernah saya terangkan, kalau seseorang sudah bersalawat ribuan kali, tapi masih belum dapat lagi bermimpi Rasulullah, di mana tak kenanya, di mana salahnya. Di sana mungkin ada dua sebab ataupun satu daripada dua. Pertama, adanya kederhakaan kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak dapat bermimpi dengan Rasulullah SAW. Itu satu. Yang keduanya, durhaka kepada guru. Orang yang durhaka kepada guru tidak dapat juga bermimpi dengan Rasulullah SAW.
Jadi kalau salawatnya sudah banyak, belum bisa bermimpi, periksa yang dua itu. Mungkin ada sedikit unsur kedurhakaan kepada orang tua ataupun kekurang adaban kepada guru. Kita ini untuk mendapat segala-galanya mesti bakti dengan orang tua. Itu kunci. Ya, bakti kepada orang tua. Yang keduanya tadi, bakti kepada guru. Beradab kepada guru. Kadang perbuatannya menyakiti gurunya. Cara dia duduk menyakiti gurunya. Cara dia berkata menyakiti gurunya. Itu orang yang demikian tidak bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia kenal Rasulullah melalui guru yang dia tidak beradab kepada gurunya. Bermakna dia telah menghancurkan penghubung antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tua itu maklum semua, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Apakan lagi, sudahlah dia orang tuanya, dia pula gurunya, dua-dua dapat. Mesti dihormati. Baik, mari kita baca bersama salawat al-azimiyah ini. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim alladhi mala'a al-'arshillahil azim wa qamat bihi 'awalimullahil azim an tusalli 'ala sayyidina Muhammadin dzil qadril 'azim wa 'ala ali nabiyyillahil 'azim bi qadri 'azamati dzatillahil 'azim fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma fi 'ilmillahil 'azim salatan daimatan bi dawamillahil 'azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammad ya dzal khuluqil 'azim fasallim 'alaihi wa 'ala alihi mithla dhalik wajma' baini wa bainahu kama jama'ta baina ar-ruhi wan nafsi zahiran wa batina ya Allah manama waj'alhu ya rabbi ruhan li dhati min jami'il wujuhi fid dunya qabla al-akhirati ya 'azim. Berikutnya salawat al-anwar untuk penerang hati. Ini salawat karangan Sidi Ahmad al-Badawi. Sidi Ahmad al-Badawi, waliullah yang besar di negeri Mesir, di negeri Tanta. Mari kita bersama dengan lagunya yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil awliya wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar ala ni'amillahi wal iqrari. Baik, selanjutnya salawat hari Jumat. Maksudnya bukan dibaca hari Jumat saja. Hari Jumat mesti baca banyak kali. Kapan-kapan pun bagus dibaca. Cuma untuk hari Jumat dibaca berulang-ulang kali. Untuk mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al fadaila salawatika. Ya Allah, jadikanlah salawat engkau yang paling hebat, wa nawamiya barakatika, berkat engkau yang paling bertambah-tambah,
wa syara'ifa zakawatika, kebersihan engkau yang sangat mulia, wa ra'fataka, kasih sayang engkau, wa rahmataka, rahmat engkau, wa tahiyyataka, dijadikan untuk siapa? Ala sayyidina Muhammad, atas penghulu kami Nabi Muhammad, sayyidil mursalin, pangkat beliau tuh sayyidil mursalin, penghulu segala rasul. Apakah lagi nabi-nabi, apakah lagi manusia biasa. Wa imamil muttaqin, pemimpin orang yang bertakwa. Wa khatamin nabiyyin, penyudah segala nabi. Wa rasuli rabbil alamin, rasul yang diutus daripada Tuhan sekalian alam. Wa qaidil khair, pemimpin kepada kebaikan. Wa fatihil bir, pembuka kepada kebaikan. Wa nabiyir rahmah, nabi yang membawa rahmat. Wa sayyidil ummah, penghulu umat ini. Allahumma ba'athu maqaman mahmuda, ya Allah karuniakanlah kepada kekasih kami Nabi Muhammad tadi akan al-maqam al-mahmud, tuzlifu bihi qurbahu, yang engkau dekatkan lagi akan baginda kepada engkau, wa tuqirru bihi ainahu, engkau sejukkan mata Nabi, artinya lebih bahagia, yaghbituhu bihil awwaluna wal akhirun, yang mencita-cita dengannya oleh orang yang terdahulu dan orang yang terkemudian. Semua orang mau, tapi yang dapat cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atihil fadla, ya Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad akan kelebihan, wal fadilah, kehebatan, wasyarafa wal wasilah, kemuliaan, dan al wasilah. Al wasilah itu tempat yang teristimewa di surga yang istimewa. Surga yang paling istimewa Jannatul Firdaus. Dalam Jannatul Firdaus ada lagi zon yang bernama al-zuna, yang bernama al-wasilah. Tempat yang teristimewa di surga yang istimewa. Rabbi atakal maqama wali wal hamdi hunaka kulluna yarjul jiwara rabbuna yu'ti ridhaka ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Ini kasidah Ustaz Jumhuri yang dulu pernah ya. Nabataghi a'la al-wasila laka tuhda wal jinana kulluna narjul jiwara rabbuna yu'ti ridhaka ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika anta fid dunya
Jadi kita mendoakan supaya Nabi kita diberikan al-wasilah. Memang al-wasilah itu tidak ada siapa yang sesuai untuk mendapatkannya kecuali baginda Rasulullah SAW. Memang dapat. Wal manzilat syamikhatal munifah, dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Karena kita dapat, kita umatnya tumbang dapat. Motif dia. Nabi kita dapat, Nabi kita hebat, kita umatnya dapat. Jadi kunna akramal umami. Lama da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Apabila Nabi kita Nabi yang paling hebat, kita umatnya menjadi umat yang paling hebat. Doakan Nabi kita supaya menjadi yang terhebat, maka kita juga akan menjadi umat yang terhebat. Allahumma ati sayyidana Muhammadan su'lahu. Ya Allah, anugerahkan kepada Nabi Muhammad apa yang beliau minta. Apa yang beliau minta? Apa yang beliau minta? Bila disuruh oleh Allah minta, yang pertama sekali dia minta, ummati, selamatkan umatku. Kabulkan doa Nabi itu, artinya kita selamat, ya. Jadi Allahumma a'ti sayyidina Muhammadan su'lahu wa ballighhu ma'mulahu, persampaikan apa yang dia cita-citakan. Apa cita-cita Nabi? Ana mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak. Paling banyak umat pada hari kiamat, umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Karena itu Nabi kita suruh kita kawin. Kita kawin tuh niat pertama apa? Nah, lain kada bisa ngintu aja memperbanyak umat Nabi Muhammad. Habis saya sudah. Niat ngintu awal akhir niat kita supaya banyak umat Nabi Muhammad. Bisa bola anak aja itu. Ngintugin bapahala dah, menggembirakan hati Rasulullah. Apakah lagi nang lain-lain bisa ngintugin sudah menggembirakan hati Rasulullah. Waj'alhu awwala syafi'in wa awwala musyaffa. Jadikan Nabi kita Muhammad orang yang pertama memberi syafaat dan orang yang pertama diizinkan memberi syafaat. Allahumma azim burhanahu wa thaqil mizanahu wa abliz hujjatahu wa rafa' fi 'alal muqarrabin darajatah. Allahumma syurna fi zumratihi. Ya Allah, halaukanlah kami pada hari kiamat dalam golongan Rasulullah. Waj'alna min ahli syafaatihi. Jadikan kami orang yang menjadi anggota kepada yang mendapat syafaat Rasulullah. Wa ahyina ala sunnati. Hidupkan kami mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Wa tawaffana ala millatihi. Matikan kami nanti pada saatnya atas millah Nabi Muhammad, yaitu agama Islam dengan husnul khatimah. Wa auridna haudhahu. Ya Allah, bagi kami dapat mendatangi akan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasqina bi ka'sihi, beri kami minum daripada talam yang Nabi kita pegang. Wasqina bi ka'sihi, minumkan kami daripada cangkir-cangkir yang dipegang oleh Nabi. Kada mencibuk seorang no kada. Mencibuk seorang itu kan lain. Ya. Cibuk seorang situ kan lain. Ambil seorang. Ini Nabi kita melayani dengan talam. Silahkan. Masya Allah. Itu paling mulia. Nabi kita bersusurung. Kita menyambut. Itu masuk wasqina bika.
ghaira khazaya wala nadimin wala syakin wala mubaddilin wala fatinin wala maftunin amin ya rabbal alamin. Kita baca sekali ini. Allahumma ja'al fadaila salawatika wa nawamiya barakatika wa syara'ifa zakawatika wa rafataka wa rahmataka wa tahiyyataka ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin ورسول رب العالمين وقائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة اللهم ابعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به عينه يبيضه به الأولون والآخرون اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة المنيفة اللهم أعط سيدنا محمدا سؤله وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول مشفع اللهم عظم برهانه وثقل ميزانه وهب حجته وارفع فيه على المقربين درجته اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأهلنا على سنته وتوفنا على ملته وأرضنا حوضه واسقنا بكأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين. Baik, salawat yang terakhir yang disebutkan dalam kitab ini yaitu salawat Imam Abdus Salam Ibnu Masyis ataupun Ibnu Masyis ataupun Ibnu Musayyis. Ya. Masyis itu kucing sama dengan Abu Hurairah, orang Maghribi. Tahun yang lepas saya pergi ke Maghribi ziarah kubur beliau di Jabal Alami namanya, ya. Syekh Abdus Salam Ibnu Masyis. Beliau ini guru kepada Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Pendidik beliau, murabbi beliau. Ini salawatnya maknanya terlalu tinggi, sulit untuk dihuraikan. Jadi ijazahkan begitu saja. Orang-orang tertentu bisa untuk memahami. Jadi salawat ini bahasanya begitu tinggi sekali. Sampai-sampai sebenarnya di dalam salawatnya adalah nama Nabi Muhammad. Kadeda. Padahal salawat perkataan Muhammad kadeda. Cuma man ya. Allahumma sholli ala man minhu insyaqqatil asrar. Orang yang daripadanya terbongkarlah segala rahasia. Siapa man itu? Yaitu baginda Rasulullah. Tanpa disebut, tapi orang lebih kena. Kadang-kadang dalam balaghah ini tak disebut lebih hebat daripada disebut. Siapa lagi? Kalau bukan itu, oh ya orang semua tahu. Walaupun namanya tak disebut, tapi daripada wangalnya, siapa lagi kalau bukan itu? Oh, saya Sinan tahu.
Jadi mengkadasi otoh itu ada tidak disebut nama, tapi orang sudah tahu siapa dia sebenarnya. Sama ada untuk dicela atau untuk dipuji. Ini untuk dipuji. Nur yang daripadanya timbul segala nur yang lain. Siapa lagi kalau bukan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salawat Ibnu Mas'ud. Baik, selanjutnya Hizib Bahar. Kita istirahat dulu setengah jam. Insya Allah kita sambung pukul 10.30 insya Allah. Wallahu a'lam.